Hi guys, welcome to my channel. Aduh, udah lama banget gak tampil di kamera. So guys, apa kabar? Gimana di rumah ajanya? Pasti kalian udah dia tuh udah menggubu-gubu banget ya. Pasti udah pengen gue pengen main, gue pengen main. Sabar ya, sabar. Sama. Jadi kita ikutin anjuran pemerintah terlebih dahulu. Stay at home, nggak usah egois demi konten buat dapetin foto kalian keluar. Padahal lagi pandemi kayak gini ya kan. Ya, ikutin anjuran pemerintah, stay at home. Nurut ya guys. By the way, gue di sini mau share kalian, tapi ini sesuai apa yang gue riset, apa yang gue cari di artikel-artikel di internet. Jadi beberapa informasinya ini masih belum bisa dibilang benar ataupun tidak. Kalau misalkan menurut kalian cerita yang gue share ini kurang tepat, kalian boleh tambahin di kolom komentar ataupun boleh masukannya juga nggak masalah kok. Oke? Jadi hari ini gue bakalan share ke kalian asal usul nama air terjun di daerah Bogor. Nah, kalian tahu nggak sih sebetulnya asal usul nama air terjun di daerah Bogor tersebut? Misalkan Curug A gitu kan. Kenapa sih dinamain Curug A gitu kan? Nah, gue di sini bakal share ke kalian beberapa asal usul nama air terjun di Bogor. So, let's go. Oke, yang pertama ada Curug Cikuluwung dan Curug Idas. Nah, curug ini terletak di Kampung Sukasih, Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Curug ini termasuk wisata curug baru, itu happening waktu itu kurang lebih 2 tahun terakhir. Nah, kenapa bisa menarik banyak wisatawan datang ke air terjun tersebut? Karena tempatnya instagramable banget, buat foto bagus banget. Terus di pinggirannya itu batuan-batuan gitu yang bagus, kayak diukir gitu. Nah, mungkin itu salah satu daya tarik tempat wisata tersebut. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa namanya Curug Cikuluwung atau Curug Idas? Kenapa Curug Cikuluwung? Memang aliran tersebut ini, aliran sungai tersebut itu namanya Cikuluwung yang berhulu di Gunung Salak, sesuai dengan nama sungai yang ada di situ. Tapi selain itu juga ada Curug Idas. Nah, konon katanya kenapa dinamakan Curug Idas ini? Dulu pernah ada yang tenggelam katanya. Nah, menurut keterangan penjaganya, di kolam tersebut itu ada pusaran air. Kemudian warga tersebut meninggal dunia karena tenggelam. Warga tersebut nama panggilannya adalah Idas. Jadi air terjun tersebut namanya selain Cikuluwung juga disebut juga Curug Idas. Nah, itu yang pertama. Next, ada yang kedua adalah Curug Pangeran. Nah, Curug Pangeran ini kalian udah pasti familiar, udah tahu ya. Tempatnya berada di Gunung Bener, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Curug Pangeran ini terletak di kawasan Gunung Halimun Salak. Kalau ngomongin soal Gunung Salak nih, pasti kental banget dengan cerita tentang kerajaan Pajajaran. Nah, dulu katanya konon Curug Pangeran ini dahulunya adalah merupakan tempat patilasan seorang raden yang merupakan sahabat karib dari anak Prabu Siliwangi, yaitu Raden Kian Santang. Nah, patilasan itu apa sih sebetulnya? Jadi patilasan itu dalam istilah yang diambil dari bahasa Jawa yaitu telas, artinya bekas, yang menunjukkan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang. Nah, seseorang itu dalam pilihan orang yang penting, orang yang mungkin sangat berpengaruh dahulunya, orang-orang yang mungkin dibanggakan sama warga sekitarnya. Dan selain itu nih guys, katanya setiap malam Jumat menurut warga masih suka mendengar kerumunan orang yang sedang bermain, dengungan, jaipong, bahkan suara kereta kencana. Mungkin karena sering terdengarnya aktivitas seperti sebuah kerajaan dan tempat patilasan pangeran-pangeran, jadi nama curug tersebut dinamakan Curug Pangeran. Jadi banyak cerita-cerita di balik nama tersebut, itu sejarah yang luar biasa. Yang ketiga, Curug Kondang atau Curug Number 2. Nah,
Curug ini satu aliran dengan Curug Pangeran yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi dulunya kenapa dinamai Curug Kondang? Ada sebuah pohon besar yang menutupi curug ini dan nama pohon tersebut adalah pohon kondang. Jadi dulu warga sekitar itu tidak tahu kalau di daerah tersebut ada air terjun. Tahunya hanya ada pohon besar dan suara aliran air yang deras sekali. Nah, karena akses jalan tersebut itu sulit, jadi warga mengabaikan keadaan air terjun tersebut. Pada tahun 1999 ada sebuah peristiwa tumbangnya pohon kondang ini di tempat tersebut. Dan tumbangnya pohon kondang ini katanya mengeluarkan suara yang cukup keras, membuat perhatian warga. Otomatis warga mencari tahu kejadian tersebut dan mereka baru tahu ternyata di balik pohon kondang yang besar itu ternyata ada air terjun. Jadi saat itu juga air terjun tersebut dinamakan air terjun kondang oleh warga sekitar. Jadi cerita-cerita di balik ini tuh menarik sekali sih kalau menurut gue. Oh ternyata gini loh ceritanya. Oh kalian pasti baru tahu juga kan, atau mungkin ada yang udah tahu. Kalian boleh komen di kolom komentar ya. Selanjutnya Curug Leuwi Hejo. Ini curug yang familiar banget, banyak banget orang yang datang ke daerah situ untuk menikmati air terjun tersebut. Karena air terjun itu jaraknya tidak jauh dari pusat kota. Curug Leuwi Hejo ini berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Mandang, Sentul, Bogor. Kenapa sih namanya Curug Leuwi Hejo? Jadi kalian pasti udah tahu ya, orang Sunda pasti udah tahu ya, Leuwi itu apa, Hejo itu apa. Jadi mungkin kalian belum tahu nih, Curug Leuwi Hejo itu, Leuwi itu diambil dari bahasa Sunda setempat, yaitu artinya berarti kolam. Sedangkan Hejo itu berarti hijau. Jadi bayang dong artinya apa? Jadi sebuah kolam yang airnya sangat hijau. Ya mungkin itu. Dan apa Leuwi Hejo itu sih. Dan katanya ada mitos-mitos juga, tapi gue nggak bakalan share kali ini. Gue bakalan share mitos-mitos air terjunnya di next video aja. Selanjutnya ada Curug Putri Kencana. Curug Putri Kencana ini berada di Sentul juga, tepatnya di Desa Karangtengah, Babakan Mandang, sebelum arah Curug Hejo. Jadi kalau misalnya kalian ke Curug Hejo pasti melewati nih lokasi Curug Putri Kencana ini. Kenapa sih namanya Curug Putri Kencana? Curug tersebut awalnya sebetulnya bukan tempat wisata, sebab warga sekitar nih dulu tuh mempercayai bahwa lokasi tersebut adalah sama seperti air terjun Pangeran, yaitu tempat patilasan. Oleh siapa tempat patilasannya? Yaitu oleh Raden Surya Kencana. Nah dulu Raden Surya Kencana itu sering banget bertapa di daerah tersebut, di tempat air terjun Surya Kencana ini. Nah, sehingga masyarakat sering menyebutnya air terjun tersebut itu Curug Putri Kencana. Nah, selain itu juga nih guys, banyak warga nih yang melihat adanya seorang putri yang berpakaian kerajaan, dan tidak heran, jadi curug tersebut disebut Curug Putri Kencana. Next, dan yang terakhir nih, ada namanya Curug Cilember. Pasti udah tahu banget nih kalau kalian main ke puncak, pasti tahu deh Curug Cilember ini, udah terkenal banget. Nah, Curug Cilember ini tepatnya di Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Nah, kenapa sih namanya Curug Cilember? Curug Cilember sendiri ini mengandung arti, menurut arti kalian gue baca nih, kata Ci itu berarti kan cai, dalam bahasa Sundanya ya, Ci itu cai itu atau air ya guys. Dan lember itu ternyata yang berarti adalah jamur. Konon katanya dulu itu di daerah tersebut banyak sekali jamur yang tumbuh di situ. Lember itu sejenis jamur kuping. Kemudian warga di sekitar menyebut curug tersebut yaitu Curug Cilember. So mungkin itu aja yang gue share ke kalian. Kalau menurut kalian dari beberapa air terjun di Bogor ini yang gue share tadi, mana sih yang kalian sama kayak gue baru tahu? Ini loh, oh ini artinya. Coba sebutin di kolom komentar ya. Dan nanti gue bakalan share juga mitos-mitos air terjun, tapi di next video. So, I hope you guys enjoy this video. Kalau kalian suka, like videonya, subscribe, and
share. So thank you guys, bye bye.